Kamu makan apa malam ini, Kak? Makan apa, yuk? Keluar kah? Keluar aja nah. Berapa kak? Makan apa? Belum nak? Mie ayam lah. Digoreng lah. Lalapan pangan. Pun mie Nasi taslim goreng. kalah. Taslim. Tinggi. Iya bang. Taslim. Mie ayam, nasi goreng. Lu naik keluar nih, karena. Kalah. Keluar dulu lah. Udah lah dilaporkan. Ini yang nama laporkan ini. Bentar, mau mati lampu. Nah, mati punya. Periksa dulu. Kasih periksa. Ya Allah. Kenapa teh? Marahnya kayak apa? Tadi ada penembakan kayak di sana. Ayo. Halo, ini Satpam kah? Inggi, di sini ada penampakan. Kami takutan datangin ke sini wah. Inggi, assalamualaikum. Marahnya. Masuk. Apa tuh? Taslim. Aduh, kenapa ulun ditawak? Maaf, boleh. Tadi kami dapat laporan kalau ada hantu ini. Ternyata kalau di pasien. Tinggi ulun nih tadi anak minta gantiakan infus keluarga ulun, tapi perawatnya bukan berenaan jiwa. Bu, Nggih. Ini apa, Pak? ini tadi bukan hantu gue, tapi penunggu pasien. Oh, iya kan. Biasan kontak yang ganti infus. Oh iya kan, kami tak kajutannya kami kira penampakan tadi. Inggi, ayo jaman kayak itu, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RSHD Barabai Official. Kembali lagi di acara Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Bersama saya, Nur Aulia Putri yang akan membersamai Anda. Halo Sobat RSHD dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Meski cuaca sekarang lagi tidak menentu nih. Tetap stay healthy and stay safety. Di episode kali ini tidak kalah menarik nih teman-teman dari episode sebelumnya. Tema kita kali ini adalah, apakah benar di rumah sakit ada hantu? Oh iya nih, tamu kita hari ini tidak kalah menarik dari tamu-tamu sebelumnya. Hari ini kita kehadiran dari Ustadz Ali Rahman dan Ustadz Haris Maulidi. Oh iya Ustadz Ali Rahman, boleh nih disapa dulu sekalian perkenalan untuk Sobat RSHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman, salah satu tim kerohanian Islam di RSHD Barabai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maulidi, salah satu dari tim kerohanian di RSHD Barabai. Terima kasih Ustadz Ali dan Ustadz Haris Maulidi sudah berkenan untuk menyapa Sobat RSHD. Nah, kayaknya kita sudah tidak sabar nih untuk berbincang sama Ustadz yang dari tim kerohanian RSHD Barabai. Kita lanjut aja untuk berbincang bersama Ustadz Ali. Yang pertama mungkin kita akan bertanya, bagaimana sih Ustadz Islam memandang fenomena yang sering dianggap sebagai penampakan hantu di rumah sakit? Menurut Ustadz itu bagaimana ya? Iya, pertanyaan yang menarik tentang hantu di rumah sakit. Betulkah itu ada atau hanya sekedar halusinasi? Hantu itu memang bisa menampakkan diri. Hanya saja dia tidak dalam bentuk yang asli. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 27, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, bacakan ya ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya mereka setan ya, atau iblis atau jin dan para pengikutnya, mereka melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini Ibnu Hajar menyebutkan bahwa syaitan atau jin atau hantu ya, hantu itu berarti dia bagian dari jin. Dia bisa melihat kita manusia, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Artinya penampakan itu ada dalam arti yang tidak sebenarnya, bahwa syaitan itu atau jin itu dia menampakkan dia dalam bentuk yang lain. Begitu. Jadi sebenarnya Ustadz itu ulah jin atau ada penjelasan lain nih menurut Islam, Ustadz? Tidak diragukan lagi itu adalah ulah jin. Kenapa? Karena sebenarnya Allah ciptakan itu kan ada 3 makhluk ya, ada malaikat, ada jin, ada manusia. Kalau kemudian itu ulah manusia tidak mungkin, olah malaikat apalagi, berarti hanya satu yaitu olah jin. Jadi jin itu menampakkan diri kepada manusia sebagai bentuk menimbulkan was-was atau menimbulkan ketakutan, atau kemudian sekedar iseng belaka, hanya sekedar main-main. Ya, oke Ustadz. Nih, tapi kan sering ya Ustadz kita mendengar cerita nih tentang pasien yang sering melihat sosok-sosok gaib di rumah sakit Ustadz. Nah, bagaimana sih Ustadz cara Islam itu menjelaskan pengalaman semacam ini agar tidak salah paham Ustadz tentang hal seperti itu? Iya. Penampakan jin itu tidak hanya saat sekarang ya. Pada masa lalu Nabi Muhammad SAW itu menceritakan bahwa ketika beliau di Isra Mi'rajkan, beliau itu bersama malaikat Jibril itu dikejar oleh bola api ya, atau jin ifrit namanya. Jin ifrit yang ingin membinasakan Rasulullah SAW. Maka kemudian oleh malaikat Jibril diajarkanlah doa kepada Rasulullah SAW agar kemudian jin itu menjadi padam atau tersungkur. Kemudian suatu ketika Nabi juga pernah diganggu oleh jin ya, yang kemudian ingin mengganggu salatnya Rasulullah SAW. Maka ya Rasulullah, jin itu ditangkap, dicekik lehernya, kemudian diikat gitu ya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya saya tidak ingat tentang doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, niscaya kalian para sahabat akan melihat bagaimana rupa atau bentuk daripada jin tersebut. Kemudian sahabat Ammar bin Yasir itu juga pernah berkelahi dengan budak hitam, yang ternyata budak hitam itu adalah jelmaan daripada jin. Jadi melihat kisah-kisah seperti ini bahwa ternyata jin itu bisa beralih lupa. Kemana dia beralih lupa? Bisa menjadi manusia, bisa menjadi hewan, ya, binatang ular, kalajengking, anjing dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang memang khasais kekhususan bagi jin gitu ya. Jadi jin itu bisa beralih rupa, dan ketika beralih rupa yang harus kita pahami bahwa dia dalam bentuk yang terlemah. Kalau kemudian dia beralih rupa dalam bentuk seekor anjing misalkan, kemudian anjingnya itu tertabrak, maka jinnya akan mati. Atau dia beralih rupa menjadi seekor kelinci, kemudian kelincinya ada yang menyembelih, maka jinnya juga akan mati. Allah Allah. Oh, jadi sering kali yang kita dengar di rumah sakit itu bahwasanya jelas sudah itu dari jin ya Ustadz? Iya. Kenapa kemudian hantu ya atau jin, tanda kutip jin tadi ada di rumah sakit? Satu yang kita pahami bahwa jin itu sama dengan manusia. Apa persamaannya? Sama-sama memiliki tempat tinggal. Manusia perlu rumah, jin juga perlu rumah. Hanya saja jin itu memiliki tempat tinggal yang berbeda dengan manusia. Terkadang dia berada di kamar mandi. Makanya kan ada doa kita ketika masuk kamar mandi atau WC itu dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Hanya saja para ulama menyebutkan tidak semua jin itu tinggal di sana. Jin yang mana? Ya jin kafir. Karena jin muslim yang saleh atau salih mereka tidak mau tinggal di sana. Atau kemudian mereka tinggal di pohon atau di rumah sakit juga bisa. Kenapa?
Karena bisa jadi ini adalah rumah mereka dulu, pahumaan sawah gitu ya, atau tanah kosong. Kemudian dibangunlah gedung ini sehingga mereka merasa bahwa ini adalah rumah mereka. Sebagaimana masyhur terjadi di hotel-hotel tertentu, banyak ada hantunya, ada jinnya, karena itu adalah dulunya rumah mereka. Nah, ketika ditempati, maka kemudian mereka merasa itulah masih hak milik mereka. Jadi sebenarnya jin itu benar adanya ya Ustadz ya. Benar Jadi adanya. intinya kembali lagi kepada diri kita untuk mengingat untuk berdoa ketika masuk ke kamar mandi Ya. ataupun ke tempat yang baru ya Ustadz ya. Oke. Oke, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, kita lanjut nih. Kita pertanyaan selanjutnya. Kita bincang-bincang lagi sama Ustadz Haris Faulidi. Oke Ustadz, saya ada pertanyaan juga nih, mau ngobrol sedikit tentang apa sih Ustadz sebenarnya perbedaan antara jin dan hantu dalam pandangan Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan Ustadz Ali ya, bahwasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada 3 nih. Jadi itu yang perlu kita ketahui dan ingat kembali terlebih dahulu, bahwasanya ada makhluk Allah yang dikaruniai akal, begitu kan? Ada 3 makhluk. Yang pertama yaitu malaikat, kemudian manusia, dan yang terakhir adalah jin tadi ya. Nah, jadi itu 3 makhluk yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk manusia dan jin itu ditetapkan taklif ataupun kewajiban syara atas mereka. Nah, itu. Karena dari itu manusia dan jin itu hampir memiliki kemiripan sebenarnya. Di situ ya. Jadi dari status kita sebagai manusia, kemudian jin itu memiliki kemiripan. Ya. Misalkan manusia ada yang kafir kan tadi disebutkan oleh Ustadz Ali, kemudian ada yang muslim dan ada yang fasik nih misalkan manusia. Nah, itu jin pun ada dengan status seperti itu. Ya. Kemudian kita ketahui bahwasanya jin kafir itu mereka mempunyai tujuan menjerumuskan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sebut setan itu jin kafir itu ya. Jadi jin kafir itulah yang kita sebut sebagai setan. Dan mereka itu punya tugas untuk menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, kemudian ke tempat yang ketersesatan ya. Itu tugas daripada setan itu. Nah, kemudian kaitannya dengan hantu. Hantu ini kita bisa sebut bahwasanya itu adalah jin kafir yang memang ditugaskan ataupun memang pekerjaan mereka itu untuk menyesatkan itu, membuat was-was, kemudian mereka itu membuat ketakutan, huru-hara kepada manusia. Nah, itu. Makanya itu mereka memang dikaruniai oleh Allah sebenarnya. Nah, ada di antara mereka jin-jin itu yang memang dikaruniai oleh Allah untuk merubah rupa itu tadi. Sebutlah hantu tadi ya. Jadi hantu yang kita deskripsikan sebagai sosok yang menyeramkan, kemudian sesuatu yang horor. Nah, itu deskripsi daripada manusia. Bentuk-bentuk yang horor, kemudian seram itu deskripsi dari manusia. Yang wujud aslinya memang dari jin kafir itu. Oh, begitu ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, menurut Ustadz nih, penting gak sih untuk kita memahami perbedaannya? Terutama ya dalam konteks isu-isu gaib, khususnya di rumah sakit Ustadz. Oh ya, jadi memang penting untuk kita ketahui bersama kaitan jin dengan hantu itu tadi ya, terkait bagaimana sebenarnya kita harus bersikap nih. Jadi kan misalkan kita memang mengalami ataupun menemui semacam penampakan ataupun wujud-wujud yang seram tadi, bagaimana kita bersikap itu sangat penting. Erat kaitannya bahwasanya kita harus tahu nih jin yang berwujud sebagai hantu tadi itu seperti disebutkan oleh Ustadz Ali itu dalam wujud ataupun kondisi mereka yang terlemah sebenarnya. Nah, itu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, paling sempurna ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus bersikap bagaimana tidak perlu takut lah istilahnya. Kita harus sadar bagaimana kita sebenarnya seorang makhluk yang sempurna dan mulia. Kita tidak perlu takut, kemudian tidak perlu merasa was-was atas
kehadiran, misalkan memang menemui sosok penampakan itu tadi, gitu. Karena biasanya sering ya Ustadz isu-isunya yang ada di rumah sakit ini melihat penampakan, bahkan ada yang bilang baik perawat ataupun pasien itu bilang ada hantu di rumah sakit. Jadi seharusnya bagaimana sih kita bersikap Ustadz dalam menghadapi situasi yang dianggap sebagai gangguan jin di rumah sakit itu? Baik. Jadi misalkan ya ada perawat ataupun siapapun yang memang menemui hal-hal ganjil nih, misalkan sebut saja ada keran yang terbuka dengan sendirinya, kemudian pintu-pintu yang bergerak sendiri nih kan, suatu malam misalkan nih, jadi itu kita bersikap santai aja sebenarnya. Jadi kan untuk jin ini sebenarnya mereka itu juga mirip dengan manusia, ada yang suka usil, kemudian ada yang suka bercanda. Nah itu, jadi kita anggap saja mereka memang ya usil dan bercanda dan tidak membahayakan kepada kita. Nah itu, jadi kita berkeyakinan bahwasanya hanya Allah yang memberi mudarat dan manfaat itu. Nah, itu penting kita ketahui dulu, supaya kita memang punya keyakinan tidak ada yang membahayakan nih, misalkan ada gangguan jin ataupun keusilan dari bentuk jin, itu kita bersikap santai aja, acuhin aja. Nah, kemudian misalkan ya, jadi misalkan memang sampai mengganggu istilahnya, ada penampakan, kemudian ada kesurupan mungkin ya sampai ke hal sana gitu, itu bisa kita tangani atau kita usahakan dengan membacakan ayat-ayat ruqyah seperti itu. Jadi memanggil ustadz mungkin ya, itu mungkin dalam hal taraf yang udah membahayakan misalkan, itu bisa. Jadi intinya kalaunya jin atau hantu itu usil, gak usah dihiraukan ya Ustadz ya. Benar. Udah acuhin aja gitu. Acuhin. Gitu kan, tapi banyak orang kadang takut, merasa takut, jadi akhirnya seperti itu. Oke. Jadi ada nggak nih Ustadz yang harus dihindari agar tidak memperburuk kesalahpahaman tentang jin itu tersendiri? Iya, jadi salah satunya ya dalam hal kita hubungan dengan Allah, kemudian keyakinan kita ataupun akidah itu kita harus benar-benar dibenahi dulu. Keyakinan kita tentang jin, kemudian tentang hal-hal gaib itu benar-benar harus dibenahi dulu. Kaitannya kenapa? Ketika pemahaman seseorang itu sudah katakanlah tidak tepat dengan hal-hal gaib, maka itu akan muncul prasangka-prasangka ataupun pemikiran yang berlebihan. Nah, di situ. Ya. Kemudian untuk hal-hal yang bisa dihindari ya, seperti mungkin di zaman-zaman sekarang ini sangat banyak konten-konten ataupun sebut saja tontonan film. Nah, itu yang sebenarnya kurang tepat untuk akidah-akidah kita sebagai muslim nih. Nah, itu. Jadi bagaimana kita bersikap untuk hal-hal yang seperti ini, hendaknya kita bisa memfilter lah. Jadi misalkan tontonan, kemudian konten-konten tertentu yang berbau mistis itu tidak bisa kita yakini sepenuhnya itu. Anggap saja sebagai hiburan. Karena apa yang kita tonton itu sebenarnya bisa menjadi pola pikir nanti berikutnya. Misalkan menonton hal-hal yang mistis berlebihan, lalu nanti banyak kepikiran tentang hal-hal yang menyeramkan, nah itu malah memperburuk kondisi kita sendiri di situ. Jadi hendaknya sebisa mungkin kita kurangi ya konten-konten ataupun tontonan yang memang berbau mistis dan kurang tepat dalam pemahaman Islam. Banyak itu sekarang ini. Jadi kalau nonton film-film horor ya Ustadz ya, atau konten-konten horor itu sekedar hiburan aja. Kalau emang takut mending gak usah ya Ustadz ya. Karena nanti bakal mengubah pola pikir kita. Iya, benar sekali di situ. Ada lagi? Silakan. Ya mungkin terima kasih Ustadz Haris sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu hantu dan jin yang ada di rumah sakit. Khususnya bagi kita ya teman-teman, kadang kita kan fakir ilmu, jadi kita masih banyak nih perlu belajar sama ustadz-ustadz bahwasanya jin dan hantu itu memang ada rupanya. Tapi tetap harus disembari dengan ilmu, biar kita bisa menghandle perasaan takut tersebut. Terima kasih Ustadz Haris sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oh iya Ustadz, boleh nggak nih ada pertanyaan lagi sedikit nih. Sebenarnya saya tuh kepo banget tentang permasalahan ini. Jadi tuh
banyak ya Ustadz, bukan banyak sih, ada beberapa orang itu yang bisa ngelihat jin dan hantu itu. Jadi bagaimana Ustadz itu menyikapinya? Apakah ada amalan-amalannya atau untuk melindungi diri dia sendiri atau bagaimana Ustadz itu? Saya, Iya, boleh Ustadz Ali dulu mungkin jawab Oke. pertanyaannya. orang melihat hantu itu ada dua kemungkinan. Mm-mm. Satu, dia berhalusinasi. Dua, memang dia melihat penampakannya. Mm-mm. Seperti yang mungkin yang kita lihat di tayangan video awal ya, ada seorang perempuan yang dikira oleh perawat itu adalah hantu, ternyata itu adalah pasien yang pakai mukena gitu. Karena kadang-kadang ketakutan itu membuat halusinasi. Ada orang merasa bahwa dia didatangi oleh hantu, padahal itu hanya suara kucing kah, tikus kah gitu. Melihat penampakan di jalan, ternyata itu hanya ranting yang bergoyang atau pohon yang bergoyang gitu kan. Atau ada seorang ibu-ibu yang dikira pocong gitu terbang, Mm-mm. ternyata ada seorang ibu yang pakai skuter gitu kan. Pakai skuter pulang dari masjid gitu ya, iseng juga mungkin ibunya kan pakai skuter gitu. Dikira terbang kan, ternyata di bawahnya ada skuter. Jadi itu yang pertama, ketakutan itu membuat seseorang itu merasa bahwa dia diikuti, dia merasa dilihat, dia merasa melihat sesuatu, padahal itu tidak ada gitu. Tidak ada ya. Karena itu ya ketakutan itu harus dihilangkan. Ya, ketakutan itu harus dihilangkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti kecuali hanya Allah. Betul kata Ustaz Haris tadi, akidah atau keyakinan bahwa manusia itu lebih mulia dibandingkan jin itu harus ditanamkan betul. Dulu kata Rasulullah SAW, jin itu adalah makhluk penakut. Dia kalau melihat manusia dia akan lari, ya, dia akan lari, dia akan bersembunyi. Tetapi ketika dia melihat ternyata manusia ketika berdagang melewati lembah, pegunungan, mereka meminta perlindungan kepada penghuni di sana gitu. Wahai penghuni lembah, jangan sakiti kami, lindungi kami dan sebagainya. Sehingga ini membuat jin itu semakin besar dan dia semakin berani. Karena itu kuncinya jangan takut, yakin bahwa manusia itu lebih mulia. Nah yang kedua, bisakah manusia melihat penampakan, melihat hantu baik dalam mimpi atau dalam keadaan yang normal, keadaan yang nyata? Bisa saja, ya, bisa saja. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi memang dia mengalami gangguan. Ya. Misalkan kesurupan massal gitu ya. Atau kemudian dia sering ditemui. Nah kalau orang itu sudah sering kesurupan atau sering ditemui, ada kemungkinan orang ini gitu ya, itu gangguannya sudah lumayan akut. Kapan dia dapatkan? Biasanya sejak dari leluhur, dari bapak, ibunya, kakek neneknya, datu-datunya. Biasanya keluarganya tuh bikin ikatan dengan jin gitu ya. Misalkan ada pesugihan, kemudian ada jarak orang sini ingun buaya kuning, harimau, ya, kemudian supaya bisa bertambah dan seterusnya, ada wasi kuning dan sebagainya lah. Kadang-kadang itu kebanyakannya nanti dia akan menemui anak perempuan. Anak perempuan itu nanti bisa melihat, bahkan bisa meramal atau kata orang indigo, bisa mengetahui kejadian akan datang. Bahkan ada kasus kalau ada jin harimaunya ya, itu sudah melekat dalam dirinya, kalau dia marah pada seseorang, dia jengkel, orang itu bisa sakit karena jinnya akan nyerang orang itu. Dan itu beberapa kejadian. Atau ada orang yang kemudian bisa kebal, nah itu ya, sebagian itu juga karena dilindungi oleh jinnya menyatu. Nah ini murni adalah gangguan. Jadi bukan berarti ini sebuah apa kata orang itu ya, indra keberapa? Indra keenam gitu ya. Sebuah kelebihan. Nah, ini bukan sebuah kelebihan, ini sebuah kelemahan, bahkan akan bermasalah nanti hidupnya, emosinya terganggu. Kemudian bahkan di akhir hayatnya agak yang kita khawatirkan di sini. Ketika dituntun mengucapkan talqin la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan itu karena dihalangi oleh jinnya itu ya, wallahu a'lam. Ya berarti sama yang kayak semisal ini Ustadz. Biasanya kalau kita lewat jalan sepi atau di rumah sakit ada ruangan yang kosong, kadang ada beberapa orang tuh yang
mengucapkan datu datu katanya gitu. Iya. Nah, itu perlu nggak sih Ustadz sebenarnya? Apa cukup dengan membacakan basmalah aja gitu? Itu tradisi jahiliyah ya. Karena ya tadi seperti kita sampaikan pada masa Rasulullah pun dulu terbiasa ketika mau berjalan di lembah, pegunungan itu mereka minta izin, minta permisi gitu ya, agar diizinkan lewat sana dan jangan diganggu. Nah, zaman sekarang juga masih ada. Datu kami hendak lewat jangan diganggu. Gitu ya. Ini kami anak cucupian juga gitu kan. Biasanya sering ditemui kayak gitu ya, Ustaz ya. Jadi dalam Islam tidak boleh. Karena bermuamalah dengan jin dalam hal ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi meminta bantuan dengan jin atau menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan jin itu tidak boleh. Karena manusia makhluk yang mulia. Kaitannya dengan gaib, kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta bantuan kepada mereka. Terima kasih Ustadz. Oke, untuk Ustadz Haris nih, apa sih amalannya Ustadz biar kita nggak diganggu atau kita kalau sering ngelihat nih apa yang perlu, adakah amalan yang bisa kita pakai untuk sehari-hari, untuk khususnya ya Sobat RSHD nih biar bisa mengamalkan, jadi biar hilang rasa takutnya dengan membacakan amalan-amalan apa saja Ustadz? Oh iya. Terima kasih. Baik. Jadi terkait amalan ya, itu kita perbaiki dulu dalam hal pribadi kita sebenarnya. Jadi bagaimana pribadi kita menyikapi kejadian-kejadian yang dianggap menakutkan itu tadi, itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Nah, jadi kembali ke pribadi masing-masing dulu. Ketika kita memang muncul rasa takut itu sebisa mungkin kita meyakini bahwasanya jin itu tadi tidak memberi mudarat sebenarnya. Nah, itu ya. Kadang di situ kan kita takutnya itu jin ini membahayakan untuk kita. Jadi dibenahi tadi kan seperti akidah dan keyakinan kita bahwasanya jin itu memang tidak memberi mudarat selain apa yang diizinkan oleh Allah. Nah, itu perlu diyakini dulu. Dan bahwasanya kita sebagai pribadi seorang muslim itu harus membenahi hubungan kita dengan Allah. Terkait ibadah, kemudian zikir-zikir ya, jangan sampai ada yang tertinggal misalkan. Karena dalam hal ibadah dan zikir itu membentuk suatu kepribadian tersendiri kepada muslim. Kita ketahui bahwasanya seorang sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, itu beliau sosok yang sangat pemberani, kemudian beliau itu sangat berwibawa, dan ketika jin menemui beliau ataupun ketika berpapasan itu takut ya. Nah itu. Jadi jin itu mengetahui bahwanya sosok-sosok yang misalkan di antara kita itu memang penakut, apakah dia seorang yang berwibawa, itu jin pun sebenarnya ketika tahu ya, itu mereka takut juga dengan sosok-sosok tertentu yang misalkan orang yang berwibawa, kemudian dekat dengan Allah, kemudian tidak lepas dari zikir misalkan. Nah itu. Jadi sebisa mungkin kita usahakan dulu bahwasanya kita tidak perlu takut itu tadi, kemudian ditambah dengan zikir-zikir, jangan pernah dilepas, sholat tepat waktu. Nah ini membentuk kepribadian muslim yang tangguh untuk kita sebenarnya di situ ya. Jadi terkait untuk zikir ya, kita memohon perlindungan ataupun penjagaan daripada Allah dalam hal hal-hal gaib, misalkan nih kaitannya di sini, kita di pagi hari bisa kita membaca seperti bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, di situ kita menyebut nama Allah bahwasanya hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, jadi kita berkeyakinan dulu di situ. Tidak ada hal-hal yang berbahaya dan manfaat selain daripada izin Allah. Nah, di situ. Kemudian untuk zikir petang, untuk bacaan sore itu bisa dibaca A'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq. Itu kita meminta perlindungan akan Allah daripada keburukan-keburukan jin ataupun hal-hal yang membahayakan daripada diri kita ya. Kemudian bisa juga dibacakan ayat kursi. Nah, itu manfaatnya luar biasa dalam hal perlindungan diri kita dan keluarga gitu ya. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin sudah cukup menjawab ya teman-teman semuanya. Nah, udah nggak berasa nih teman-teman, kita udah di penghujung waktu acara Baturai pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri Baturai pada pagi hari ini, mungkin dari Ustadz Ali ataupun Ustadz Haris ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya? Baik, satu hal bahwa
tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, yakin kepada Allah, manusia lebih mulia daripada jin, perbanyak ibadah, ya, perkuat akidah, tidak perlu ditakutkan apa yang terjadi, melihat penampakan dan seterusnya. Karena insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan lindungi kita. Kemudian yang terakhir, Sobat RSH di Barabai, saat ini ada inovasi terbaru dari tim kerohanian Islam, yaitu program Yasin atau pelayanan kerohanian untuk pasien. Silahkan kalau ada keluhan terkait dengan keluhan penyakit untuk dikuatkan mental atau didoakan, atau terkait dengan ibadah, silahkan hubungi nomor layanan di bawah ini. Nah, Sobat RSHD, jangan lupa ya, nanti siapa tahu mau ada yang konsultasi nih tentang kerohaniannya, bisa hubungi Ustadz Ali maupun Ustadz Haris. Sobat RSHD dimanapun kalian berada, yang perlu kita ingat adalah tidak perlu kita takut kepada jin dan hantu, bahwasanya manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap jaga amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk melindungi diri kita dari gangguan-gangguan jin dan setan. Terima kasih, saya Nur Aulia Putri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.